Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membahas tentang label, yaitu label pangan. Contohnya label itu adalah seperti ini. Ini label. Jadi label itu perlu gak sih? Label itu penting gak sih? Manfaatnya apa sih? Jadi label itu digunakan sebagai sarana komunikasi antara penjual dan pembeli. Jadi label itu akan menentukan apakah customer itu jadi membeli atau enggak. Jadi untuk membuat label itu nggak sembarangan ya teman-teman, itu udah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan seperti itu. Selain digunakan untuk identitas produk, label itu bisa digunakan untuk sarana iklan. Bikin label dengan warna yang semenarik mungkin, dengan bentuk semenarik mungkin. Seperti ini mungkin contohnya. Warna-warni. Kalau produk saya buat seperti ini. Ini memang label itu berguna untuk promosi juga. Dengan saya buat warna-warni ini, saya harapkan customer ketika melihat produk saya, kemudian dia akan tertarik dan ingin tahu itu produk apa sih, dan dia berkeinginan untuk membeli produk tersebut. Di dalam label itu harus tertulis apa aja sih? Jadi seperti ini. Yang pertama, kita kasih merek. Kemudian yang kedua, kita tulis ini apa sih yang kita jual. Di sini bumbu rujak das. Kemudian setelah itu volumenya berapa, isinya berapa. Jadi isinya mungkin bisa kalian tulis gram atau mililiter atau liter seperti itu. Ini untuk informasi ke customer. Kemudian ditulis juga diproduksi oleh siapa, seperti ini. Kelihatan enggak ya? Diproduksi oleh Julie Kitchen. Kemudian alamatnya, kecamatan dan kota, kemudian kode pos. Junrejo Batu 65323. Kemudian informasi selanjutnya yang perlu kita cantumkan di dalam produk kita adalah komposisi seperti ini. Dan harus kita urutkan. Komposisinya harus kita urutkan dari yang terbanyak kita gunakan sampai yang paling sedikit. Seperti ini, yang paling banyak adalah gula merah, kacang tanah, asam jawa, bawang, cabai, garam. Untuk apa sih komposisi ini? Jadi ketika customer mau membeli, mereka akan lihat komposisinya. Misalkan ada customer yang alergi atau nggak bisa makan kacang, misalkan ketika dia lihat komposisi di sini, oh di sini ternyata ada kacangnya, dia tidak jadi beli seperti itu. Jadi label itu ditulis komposisi untuk keamanan konsumen. Kemudian berikutnya adalah PIRT. Kalau PIRT ini kalian harus mengurus dulu di Dinas Kesehatan. Kemudian jangan lupa, ini ada 2 di sini. Yang pertama kode produksi, yang berikutnya adalah tanggal expired atau ditulis baik digunakan sebelum. Kalau kode produksi itu terserah kodenya, pokoknya kalian tahu dan kalian punya catatan kode produksinya, edar di mana aja. Manfaatnya apa sih dikasih kode produksi? Jadi ketika produk kalian tuh bermasalah, kalian nggak akan narik semua produk. Jadi kalian lihat yang masalah itu kode produksi yang berapa sih. Misalkan 30 Juli 2021. Kalau saya kode produksinya pakai
seperti ini, 30 Juli 2021. Jadi saya langsung tulis aja tanggal pembuatannya atau proses produksinya itu tanggal berapa. Tapi ini juga nggak masalah ya, terserah kalian. Misalkan kalian tulis kode aja, nggak masalah. Yang penting ada catatannya, kemana dia dijual itu nggak apa-apa. Jadi ketika ada masalah dengan produksi kalian, yang kalian tarik hanya dengan kode produksi tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah tanggal expired. Jadi di situ kita harus tahu gitu loh kapan produksi itu harus ditarik. Seperti itu. Jadi memang label ini digunakan untuk keamanan customer. Seperti itu. Oh iya, kemudian mungkin ada yang bertanya, kita boleh nggak sih pakai logo halal di dalam produk kita? Jadi, untuk label halal itu nggak sembarangan bisa digunakan langsung. Jadi, kalian harus mengurus dulu. Jadi, nggak bisa langsung kalian gunakan seperti itu. Kemudian, untuk penggunaan label, untuk penggunaan kertas pada label, jadi, untuk stiker yang digunakan itu kalian bisa pakai stiker Bontax atau vinil. Kalian lihat produk kalian itu kemungkinan kena air nggak? Atau kemungkinan masuk kulkas nggak? Kalau misalkan produk kalian seperti keripik-keripik yang nggak mungkin masuk kulkas, pakai aja kertas Bontax biasa. Jadi Bontax itu memang nggak anti air. Jadi karena tidak akan dimasukkan di kulkas, kalian bisa pakai Bontax. Untuk produk kalian yang kemungkinan atau pasti harus masuk kulkas, kalau rujak ini kan mungkin ketika orang sudah membuka, dia nanti akan dimasukkan ke kulkas sisanya. Jadi di sini saya gunakan stiker vinil. Jadi stiker vinil itu seperti itu. Dia akan tahan meskipun masuk di kulkas dia nggak akan rusak. Jadi jangan salah cetak ya. Nanti takutnya kalau ternyata produk kalian itu akan dimasukkan di kulkas, kalian cetak labelnya label yang nggak anti air, misalnya Bontax. Nanti ketika sudah dimasukkan kulkas, produk kalian labelnya akan rusak dan nggak akan diketahui itu produk apa dan lain-lain. Seperti itu. Oke, jadi sekian dulu ya yang saya share hari ini untuk label. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.